Pembahasan selanjutnya adalah seputar ma al-hijaziyah. Apa itu ma al-hijaziyah? Ma al-hijaziyah itu adalah sebenarnya ma nafiyah. Jadi dia berfungsi untuk menafikan. Dan dia beramal seperti amalnya laisa. Yang kita ketahui laisa itu juga nafiyah. Amalannya dia sama seperti laisa, sama-sama merofakkan isim dan menasabkan khabar. Laisa Muhammadun qa'iman. Ya, ma al-hijaziyah juga seperti itu. Dia dinamakan al-hijaziyah, nah, nisbah kepada lugohnya orang-orang Hijaz. Ya, karena beramalnya ma ini, karena dia menyerupai laisa dalam menafikan. Ya, dan ma al-hijaziyah yang dinafikan itu adalah al-hal, yaitu waktu sekarang. Beda dengan laisa. Ya, kalau laisa itu bebas. Ya. Misalkan kita mengatakan ma Zaidun kariman, misalkan. Ma Zaidun kariman. Nah, ini kalau menurut orang Hijaz, ma di situ beramal, merofakkan Zaidun dan memansubkan kariman. Nah, akan tetapi dalam lugohnya Bani Tamim, ya, ma itu tidak beramal. Ya, dia hanya bermakna menafikan saja. Ya, maka dalam kalimat ma Zaidun ma Zaidun misalkan kariman tadi, ya kalau menurut Bani Tamim jadinya ma Zaidun karimun. Ya, ma Zaidun karimun. I'rabnya Zaidun mubtada, karimun sebagai khabar. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan ma Zaidun kariman, oh berarti ini dia menggunakan ma al-hijaziyah, beramal seperti amalan laisa. Tapi kalau ada yang mengatakan ma Zaidun ya karimun, oh berarti dia menggunakan logo Bani Tamim yang mengatakan bahwasanya ma itu hanya menafikan saja, ya tapi tidak beramal seperti laisa. Baik, sekarang kita lihat syarat amalan atau syarat kapan ma al-hijaziyah itu beramal. Untuk bisa beramal seperti laisa, maka ma al-hijaziyah harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, alla yataqaddama khabaruha ala ismiha. Tidak boleh khobarnya mendahului isimnya. Ya, tidak boleh khobarnya mendahului isimnya. Ya, kan kita katakan isim dulu baru khobar. Nah, berarti ada beberapa kondisi di mana kebalikan. Nah, ini syarat ini harus ada. Tidak boleh khobarnya laisa itu atau khobarnya ma'at hijaziyah itu mendahului isimnya. Baik. Syarat yang kedua, alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Ma'mulnya tidak boleh juga mendahului isimnya. Ma'mul khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Nah, nanti kita lihat contoh-contohnya yang lain. Ya, di faedah-faedah yang lain. Kemudian yang ketiga, alla tuzada ba'daha in. Nggak boleh tambahkan in. Itu akan membatalkan nanti. Ya. Ya, kalau ada in nanti akan batal hukum ma'al hijaziyahnya. Tidak bisa beramal seperti laisa tadi. Nah, ya, jadi in apa maksudnya? In zaidah ya. Ya, misalkan tadi ya, ma Zaidun ya kariman, ya kalau tambahkan in jadinya ma in Zaidun karimun, jadinya batal amalannya ya. Jadinya ma in Zaidun karimun. Baik. Kemudian yang keempat syaratnya alla yantaqidha nafiyaha bi illa. Dia tidak boleh bergandeng dengan illa. Ya, kalau bergandeng dengan illa maka batal. Ya, jadi dia jatuhnya nanti ke al-mustasna i'rabnya nanti. Misalkan tadi ma Zaidun kariman, ini yang beramal. Kalau kemasukan illa jadinya ma Zaidun illa karimun. Ya, kembali dia. Ya, dibatalkan penafiannya tadi, tidak, jadi tidak beramal seperti laisa lagi. Nah, taib. Nah, untuk yang kedua, alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Ya, maksudnya bahwasanya tidak boleh ma'mul khobarnya mendahului isimnya. Ya, ma'mul khobar itu misalkan isim fa'il atau masdar atau yang lainnya atau syibu jumlah. Misalkan kalau kita gunakan isim fa'il, ma Zaidun ya akilan to'amaka. Ma Zaidun
akilan ta'amaka. Nah, ma Zaidun akilan ta'amaka. Akilan di situ makmul dari khobarnya, ya, ta'amaka. Apabila makmul khobar mendahului isim, maka dia nggak beramal. Ya, ta'amaka ini kalau kembali, jadinya apa? Ma ta'amuka Zaidun akilan. Maka lafaz ta'amuka itu makmul dari kata akilan. Afwan, kebalik tadi. Jadi yang makmul itu adalah ta'amuka. Maka lafaz ta'amuka ini dia kan kalau diirobkan maf'ul bih, ya, dari ya, akilan. Ya, jadi ta'amuka itu makmul dari akilan, ya. Jadi kalau kita mengatakan ma ta'amuka Zaidun akilan, ya ini batal. Ya, batal, ya, ma al-hijaziyahnya tidak beramal dengan sebagaimana amalan laisa. Nah, ada syarat-syarat yang lain, ya. Misalkan tidak boleh diulang ma-nya, ya. Ya, tidak boleh diulang, ya, dan seterusnya. Nah, terkadang juga perlu diperhatikan eh, ma al-hijaziyah iya, ma al-hijaziyah ini terkadang dia bergandeng dengan huruf jarba, ya, huruf jarba zaidah, ya, di khobarnya, ya. Misalkan di ayat wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Wa ma rabbuka ma al-hijaziyah bidzalamil lil abid. Bidzalami, ya, dzalam itu khabarnya. Ya, dan ada ba zaidah di situ. Bidzalamil lil abid. Nah, contoh i'rabnya misalkan ma hadza basyara. Nah, di surat Yusuf juga ma hadza basyara. Ma di situ manafiyah, amilah amala laisa. Ya, kalau dia beramal dengan amalan laisa berarti dia al-hijaziyah. Nah, kemudian hadza al-ha litanbih. Hadza itu i'rabnya dua kali, ha tanbih. Kemudian za-nya isim isyarah mabniun ala sukun karena alif, ya. Ya, fi mahalli raf'i ismi ma. Nah, ini sebagai isim dari ma al-hijaziyah. Ya, fi mahalli raf'in dia. Ya, karena kan beramal seperti laisa. Nah, jadi ini isim ma. Kemudian basyara sebagai, ya, sebagai khobar dari ma. Ya, khobar dari ma itu mansub sebagaimana khobar dari laisa. Ma hadza basyara. Laisa hadza basyara, gitu. Taib. Nah, ini dia sedikit tentang ma al-hijaziyah. Untuk lebih lengkapnya, itu bisa merujuk ke syarah Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Nah, Allahu ta'ala a'lam.